Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini aku akan ajak kalian menuju Amerika, tepatnya ke Florida di tahun 2003. Nggak pakai lama? Watch. Fred Keller hanyalah seorang pemuda biasa yang datang ke Florida di tahun 1957. Dilahirkan di Amerika pada tahun 1932 dari pasangan imigran Jerman dan kembali pindah ke Jerman pada Perang Dunia Kedua. Ayahnya bergabung dengan SS, tetapi menjelang akhir perang, dia membelot ke sekutu dan menukar kehidupan nyaman mereka di Jerman untuk pindah ke Long Island. Di Amerika mereka hidup miskin dan ayahnya bekerja sebagai tukang batu. Karena kemiskinannya, bahkan di rumah mereka tidak memiliki pipa ledeng dan kulkas. Setelah lulus SMA, Fred bergabung dengan Angkatan Darat dan ditempatkan di Perang Korea. Setelah perang, dia bekerja di konstruksi bangunan dan bersumpah jika suatu hari nanti akan tinggal di rumah mewah pinggir pantai dengan halaman rumput yang bersih serta kekayaan yang tiada habisnya. Fred memulai kehidupannya sebagai orang biasa. Namun berkat kerja kerasnya, dia berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Dengan bisnisnya di bidang real estate, dia menjadi sangat kaya dengan nilai kekayaan mencapai 100 juta dolar. Dalam menjalankan bisnisnya, Fred dikenal sebagai pejuang jalanan yang menghalalkan segala cara untuk usahanya. Dia rela melakukan apapun, bahkan memanipulasi dan mengusir orang-orang agar keinginannya tercapai. Dia dikenal sebagai pengusaha yang sangat kejam yang akan menghancurkan semua orang yang menghalanginya. Walaupun kaya, Fred terkenal sangat pelit. Dia selalu mengendarai mobil bututnya, menghindari amal, memakai sepatu yang sama selama bertahun-tahun, dan hanya memberi uang recehan sebagai tips saat potong rambut di barbershop. Dia tidak suka hadir di pesta, tidak pernah datang ke country club, dan tidak pernah melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh miliuner lainnya. Dengan segala kekayaannya, sebenarnya dia mampu untuk membeli apapun, kecuali membeli kebahagiaan. Saat memasuki usia 57 tahun, Fred yang masih hidup sendirian mengetahui jika dirinya mengidap leukemia tahap awal. Dan dalam kesepian, dia putus asa untuk mencari istri yang muda, cantik, langsing, dan menarik untuk merawat serta memberikannya seorang ahli waris sebelum dia meninggal. Fred pernah menikah dan bercerai dengan 4 wanita yang berbeda. Dan untuk mencari wanita kelima, dia memasang iklan di koran serta majalah Jerman. Fred adalah orang Jerman yang bangga dengan rasnya. Fred pernah menikah dan bercerai dengan 4 wanita berbeda. Untuk mencari wanita kelima, dia memasang iklan di koran serta majalah Jerman. Fred adalah orang Jerman yang bangga dengan rasnya. Dan itulah sebabnya kali ini dia akan mencari seorang gadis Jerman yang baik. Ayahnya adalah pro-Nazi yang mengajari Fred bahwa orang Jerman lebih unggul dari ras lainnya. Dan Fred percaya setiap perkataan ayahnya. Pada musim semi 1992, Fred menerima sebuah surat cinta. Seorang gadis bernama Rosemary Kiel berusia 23 tahun mengiriminya foto sebagai balasan dari iklannya. Rose yang dilahirkan pada Maret 1969 adalah seorang gadis muda yang berasal dari keluarga kurang berada di sebuah kota kecil Jerman. Tentunya dia melihat kesempatan ini sebagai sebuah tiket emas untuk keluar dari kemiskinan. Pada tanggal 26 Maret 1992, Rose datang ke Amerika dengan pakaian yang hanya ada di badan. Dia yang tadinya berencana akan liburan selama 2 minggu, memutuskan tidak akan lagi kembali ke Jerman. Fred yang sangat menyukai gadis itu, mengaku bahwa dia menderita leukemia dan waktu hidupnya tidak akan lama lagi. Namun, Rose tampaknya tidak keberatan dengan hal itu, dan memutuskan akan tetap menikahi Fred. Mereka menikah 4 bulan kemudian. Di tahun-tahun pertama pernikahan mereka terasa sangat menyenangkan dan indah. Bersama-sama mereka membeli sebuah rumah yang sangat luas serta beberapa properti lainnya. Dan 3 tahun setelahnya, Rose melahirkan seorang putra tampan bernama Fred Chen.
Walaupun telah menikah, tetapi kepelitan Fred tidak berkurang. Setiap harinya, Fred mengendarai Cadillac lamanya, sementara Rose menggunakan sebuah mobil van bekas. Fred yang sangat bahagia, begitu tergila-gila dengan keluarga kecilnya. Dia bahkan memberikan Rose izin untuk terlibat dalam bisnisnya. Rose dengan cepat mempelajari semua yang diajarkan Fred, sehingga Rose menjadi bagian dari bisnis tersebut. Dan gadis kurus berambut merah itu yang tadinya tidak bisa berbahasa Inggris, dengan kecerdasannya berhasil menjadi wanita Amerika yang percaya diri. Sebagai kekasih di rumah dan partner di kantor, Rose melakukan tugasnya dengan sangat baik. Hingga Fred memberinya hadiah sebanyak 10% dari setiap properti yang akan dia beli dalam bisnisnya. Fred bahkan membawa adik Rose yang bernama Wolfgang ke Amerika, memasukkannya ke perguruan tinggi dan memberinya pekerjaan. Dia menyukai pemuda pintar itu, mempekerjakannya di perusahaan dan mengajarinya semua tentang bisnis. Dia mempercayai Wolfgang yang juga seorang pekerja keras. Seiring berjalannya waktu, Fred memberi Rose hadiah sejumlah 50% saham dari bisnisnya. Rose tentunya sangat spesial karena seorang yang dikenal pelit baru saja memberinya saham senilai 50 juta dolar. Dan Rose yang saat itu telah memiliki segalanya tentunya sangat ingin bergaul dengan lingkungan kelas atas. Dia yang dulunya berasal dari kehidupan sederhana sekarang berada di puncak popularitas. Ketika satu waktu Rose berencana akan datang ke sebuah pesta dansa, Fred yang antisosial tidak menyukai hal tersebut. Dia melarang Rose untuk bergabung di komunitas manapun. Yang dia inginkan, Rose selalu berada di rumah untuk mengurusnya. Fred yang seorang tradisional merasa bahwa ibu dari anaknya harus berada di rumah untuk merawat mereka. Sejak saat itu, dia selalu mengontrol keluarganya. Fred bahkan tidak mengizinkan putra kecilnya bermain. Dia menginginkan agar calon pewarisnya selalu rajin belajar. Sedangkan Rose sebagai seorang ibu dianggap bersikap terlalu lunak karena membiarkan putranya bermain di waktu senggang. Dan 7 tahun setelah masa-masa indah mereka, taipan bisnis yang keras kepala ini perlahan mulai menghancurkan rumah tangganya dan akan kembali menjadi pria tua kaya raya yang kesepian dan sekarat. Rose yang tidak tahan dengan suaminya di tahun 2000 mengajukan gugatan cerai dan menuntut setengah dari kekayaan Fred yang berupa 35 buah properti dan perusahaan. Dia mengatakan pada hakim bahwa suaminya mengendalikan, kasar, berbahaya, dan satu saat akan menyingkirkannya. Rose yang tadinya mengira bahwa dirinya akan melenggang pergi dengan membawa 50 juta dolar, melupakan fakta bahwa dia telah menandatangani dokumen perjanjian pranikah yang isinya menyatakan bahwa Rose tidak akan mendapatkan apa-apa jika mereka bercerai. Saat itu, Fred yang merasa kekayaannya aman juga melupakan fakta bahwa dia telah memberi Rose hadiah berupa 50% saham bisnisnya yang hal itu di luar dari perjanjian pranikah. Hal ini membuat Fred terpukul karena Rose adalah orang pertama yang mampu mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Tentunya ini merupakan kemenangan besar bagi seorang wanita yang berasal dari desa dan hanya sekolah hingga kelas 8 yang segera akan memiliki setengah dari kerajaan bisnis Fred. Secara tidak sadar, Fred telah merubah gadis lugu itu menjadi Fred Keller dengan versi terbaru yang sama-sama manipulatif, licik, dan bersedia melakukan apapun yang harus dia lakukan untuk mendapatkan segalanya. Tidak mudah bagi Fred untuk merelakan harta yang telah dipertahankan seumur hidupnya. Hal ini membuat Fred merasa takut pada Rose serta takut akan keselamatan nyawanya. Selain membeli sebuah senpi yang disimpan dalam tas kantornya, Fred juga mengirim fax pada kepolisian untuk memperingatkan mereka tentang ancaman yang ditujukan Rose padanya. Di tanggal 30 Oktober 2003, Rose memenangkan putusan tersebut dan 10 hari setelah putusan hakim, pasangan itu bertemu di kantor Fred untuk mengatur pemisahan perusahaan. Namun pertemuan tersebut berakhir dengan menjadi keributan yang mengakibatkan tertembaknya Rose.
Polisi yang datang setelah mendapatkan telepon dari Wolfgang menemukan Ross yang tewas tertembak di bagian leher dan Wolfgang terbaring di lantai dalam keadaan sekarat setelah tertembak sebanyak 2 kali. Sementara Fred ditemukan dalam keadaan hidup berada di ruang kerjanya dengan kepala berdarah. Fred dan Wolfgang dibawa ke rumah sakit yang sama dengan ambulans yang berbeda. Saat ditempatkan di ruangan UGD yang sama, kedua pria itu saling memandang dan saling tuding sebagai pelakunya. Hal ini membuat polisi bertanya-tanya siapa di antara keduanya yang merupakan pembunuh sebenarnya. Saat ditanyai, Fred mengakui bahwa senpi tersebut merupakan miliknya yang dia gunakan karena menyangka jika ponsel milik Wolfgang yang diletakkan di meja saat dia akan duduk adalah sebuah senpi. Dan tidak lama setelahnya, Wolfgang pun berdiri sambil menodongkan ponsel tersebut ke arah Fred dan Fred yang ketakutan mulai menembaki pria itu. Namun Wolfgang berusaha merebut senpi tersebut dari tangan Fred. Saat mereka sedang tarik-menarik benda itu, tanpa sengaja Ross tertembak. Dan Wolfgang yang marah, dia pun merebut senpi itu dan menembak Fred. Namun berdasarkan hasil olah TKP, polisi tidak mempercayai cerita Fred. Menurut mereka, tidak seorang pun yang akan salah melihat jika ponsel milik Wolfgang terlihat seperti sebuah senpi. Dan tidak seorang pun yang akan memegang ponsel seperti sedang menggenggam senpi. Forensik menyatakan jika saat ditembak, Wolfgang dalam posisi sedang duduk, yang berarti Wolfgang bukanlah merupakan ancaman bagi Fred. Polisi meyakini jika semua itu hanyalah karangan Fred. Dan fax yang dia kirimkan ke kantor polisi hanyalah sebuah alibi atas penembakannya. Dalam persidangan di tanggal 20 Januari 2005, Fred menyatakan diri tidak bersalah. Menurut jaksa, motif Fred melenyapkan Ross karena dia tidak ingin kehilangan setengah hartanya. Dan jika dia melenyapkan wanita itu sebelum tanggal final sidang perceraian mereka, maka tidak perlu terjadinya pemisahan perusahaan. Wolfgang bersaksi bahwa dia sedang memeriksa dokumen ketika Fred menembaknya di dada dan kemudian menembak Ross di leher. Keduanya bergulat memperebutkan senpi tersebut. Namun, sekali lagi Fred berhasil menembak Wolfgang sebelum akhirnya Wolfgang berhasil merebut senpi dan menembak Fred. Saat itu Wolfgang yang mengira jika Fred telah tewas tidak menyangka bahwa pelurunya hanya menyerempet di bagian pipinya. Dia mengklaim tertembaknya Ross bukanlah sebuah kecelakaan melainkan telah direncanakan oleh Fred. Di saat itu pengacara Fred juga mengajukan kisah yang berbeda. Menurutnya, Fred menyimpan senpi itu untuk berjaga-jaga karena takut pada Ross yang pernah mengancam akan membunuh karyawannya. Dan Fred tidak punya motif untuk melenyapkan Ross karena Fred masih kaya bahkan setelah perceraiannya. Di tanggal 2 Februari 2005, juri memulai untuk berunding. Namun, mereka menemukan jalan buntu. Para juri merasa bingung atas kesaksian Fred dan Wolfgang dan hakim pun menyatakan pembatalan sidang yang membuat Fred dibebaskan. Namun jaksa yang menangani kasus ini tidak menyerah dan terus melakukan investigasi hingga 2 tahun kemudian pada Januari 2007 mereka berhasil mendapatkan sidang baru. Kali ini mereka berusaha mempengaruhi juri dengan menghadirkan saksi-saksi yang menceritakan tentang perilaku mengerikan Fred. Para saksi menyatakan jika Fred adalah orang yang akan melakukan apapun demi menyelamatkan uangnya. Beberapa di antara mereka juga pernah mendapatkan ancaman saat melakukan bisnis dengan Fred. Dia bahkan menggugat mantan pacarnya karena tidak sanggup membayar hutang sejumlah 28 juta. Selain itu, Fred juga pernah digugat oleh 2 putranya dari pernikahan sebelumnya atas kasus real estate. Anak tirinya yang ikut bersaksi mengatakan jika Fred orang yang kejam dan semasa kecilnya dia sering dipukuli. Mantan istrinya yang bernama Blanche ikut menuduh. Anak tirinya yang ikut bersaksi mengatakan jika Fred adalah orang yang kejam dan semasa kecilnya dia sering dipukuli oleh Fred. Mantan istrinya yang bernama Blanche ikut menuduh bahwa Fred telah melakukan pelecehan. Berdasarkan catatan pengadilan, diketahui Fred mengajukan lusinan tuntutan hukum atas kasus penggusuran serta beberapa klaim lainnya.
Jaksa menyatakan jika Fred memiliki motif untuk melenyapkan Rosie dan senpi yang berada di TKP merupakan miliknya sendiri. Dia didiagnosa memiliki kecenderungan sosiopat dan kepribadian narsis. Walaupun Fred tahu bahwa dia tidak akan hidup lama, namun dia tetap mengambil resiko untuk membunuh Rose agar tidak seorang pun yang dapat memiliki hartanya. Jika dia tidak bisa memiliki hartanya, maka tidak seorang pun yang akan mendapatkannya. Dalam sidang kali ini, juri hanya membutuhkan waktu 5 jam untuk menyatakan Fred bersalah. Fred divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Setelah vonis dijatuhkan, Fred mengajukan banding. Dan di dalam masa-masa ini, ketika salah seorang pengacaranya mengatakan bahwa jika dia meninggal saat kasusnya masih dalam proses banding, maka keluarga Rose tidak akan mendapatkan uang dari saham 50% tersebut. Dan sejak saat itu, Fred pun mulai berhenti meminum obatnya dan dia meninggal tidak lama setelahnya. Selama dalam penjara, Fred mencoba menghubungi Gretchen yang saat itu diasuh oleh saudari Rose. Dia tidak memiliki pewaris lain selain Gretchen, karena kedua putranya yang telah dewasa telah meninggal akibat kanker. Selama beberapa kali, Fred menulis surat untuk putranya, namun Gretchen tidak pernah membalasnya. Namun semua usahanya sia-sia karena pengadilan tetap memberikan hartanya pada keluarga Rose senilai $10 juta dan sisanya diberikan pada Gretchen. Namun hingga saat ini diketahui bahwa Gretchen dan keluarga Rose belum mendapatkan warisan tersebut, sementara sang pengacara telah mendapatkan bayarannya. Dan pada akhirnya semua harta yang dipertahankan Fred seumur hidupnya harus berakhir dengan sia-sia. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.